Jumpa lagi dengan Bu Rani di Rani Math Studio. Nah, seperti janji Ibu kemarin, Ibu akan melanjutkan tentang persamaan eksponen bentuk ke-2 dan 3. Nah, seperti apa? Biar tidak berlama-lama, mari kita mulai saja. Ya. Bentuk ketiga. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, ingat satu hal bahwa A-nya dan B-nya harus lebih besar 0 dan tidak sama dengan 1. Jadi sama seperti bentuk yang pertama dan yang kedua. Nah, A pangkat fx akan sama dengan B pangkat fx apabila fx-nya 0. Kok bisa sih, Bu? Fx-nya 0. Ya, nah kalian perlu perhatikan seperti ini ya. Nah, kalau 3 pangkat 0 sama nggak dengan 5 pangkat 0? Sama, Bu, karena 3 pangkat 0 adalah 1, 5 pangkat 0 juga 1. Nah, maka walaupun bilangan pokok mereka berbeda, tapi pangkat mereka sama, maka pangkatnya harus disamakan dengan 0. Nah, ini nggak boleh lupa. Oke, kita mulai dengan contoh pertama. Jika 3 pangkat 4x min 20 sama dengan 5 pangkat 4x min 20. Lihat, bilangan pokok berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, syaratnya apa? Kalau bilangan pokok berbeda pangkatnya sama, maka pangkatnya harus disamakan dengan 0. Karena 3 pangkat 0 akan sama dengan 5 pangkat 0, yaitu 1. Ya. Nah, fx sama dengan 0 ini sifatnya. Sifat lagi. Syaratnya. Biar nggak ngantuk ya. Nah, yuk fx-nya yang mana? Fx-nya adalah 4x min 20. Kita tulis. 4x min 20 sama dengan 0, maka 4x sama dengan pindah jadi 20 udah lancar ya. X-nya sama dengan 20 dibagi 4 yaitu 5. Mudah. Masih mudah ya, Bu? Masih mudah. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Jika 2 pangkat x kuadrat kurang 8x sama dengan 6 pangkat x kuadrat min 8x, cirinya bentuk ketiga tuh gampang. Bilangan pokoknya tidak sama, tapi pangkatnya sama. Maka apa tadi syaratnya? Iya, pangkatnya harus sama dengan 0. Nah, pangkatnya yang mana? Tahu dong? Iya benar. X kuadrat min 8x sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, lihat, oh ada unsur yang sama. Siapa? Iya, si X. Berarti X-nya kita keluarkan. Nah, X kuadrat adalah X kali? Iya, X. Min 8x adalah X kali? Iya, negatif 8. Sama, kita cari pembuat nolnya, yaitu sebelah kiri kita samakan dengan 0, sebelah kanan kita samakan dengan 0. Maka sebelah kiri cuma si X, berarti X sama dengan 0, atau X kurang 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan, iya pindah jadi 8. Ini jawabannya, X sama dengan 0 atau X sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk keempat. Yuk. Jika A kali P pangkat 2 fx ditambah B kali P pangkat fx tambah C sama dengan 0. Cirinya apa? Di sini adalah pangkat 2 fx, bilangan pokoknya P, di sini bilangan pokoknya P, ini pangkatnya fx. Itu cirinya, ya. Yuk kita langsung masuk ke contoh. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 sama dengan 8. Nah, kita lihat dulu mana bilangan yang pangkatnya ada bentuk x, ya. Ternyata di sini adalah 2 pangkat 2x dan 2 pangkat x plus 1. Nah, kalau kalian menemukan pangkat penjumlahan atau pengurangan, kalian harus ubah ke bentuk sesuai dengan sifat eksponen. Yang mana? Ayo, yang ini. Jika A pangkat M tambah N diubah menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, berarti ini kita tulis ulang, 2 pangkat 2x ditambah, ini kita uraikan sesuai dengan sifat eksponen yang ini. Ya, jadi 2 pangkat x plus 1 adalah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 sama dengan 8. Nah, sehingga kalau kita uraikan atau kalau kita lihat pemisalannya adalah P pangkat fx. Berarti yang dimisalkan adalah yang pangkatnya fx, bukan yang pangkat 2fx, tapi yang pangkat fx. Nah, di sini yang pangkat fx atau yang nggak ada duanya gitulah ya, yang dasarnya adalah ini. Maka ini yang dimisalkan. Kita misalkan P sama dengan 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat 2X sama juga dengan 2 pangkat X dipangkatkan 2. Sama nggak? Sama, karena pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. X kali 2 adalah 2X. Ya. Tambah 2 ini pindah ke depan.
2 kali 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, tadi kita sudah misalkan bahwa P sama dengan 2 pangkat X. Sehingga ini berubah menjadi P. P pangkat 2 ditambah 2 kali ini juga adalah P sama dengan 8. Tinggal kita pindah ruas karena ini sudah merupakan bentuk persamaan kuadrat. Pindah min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, pasti bisa ya. P kuadrat ini adalah P kali P. Nah, karena koefisien P kuadrat itu 1, maka bisa pakai cara seperti ini. Cari dua buah bilangan dikalikan negatif 8, dijumlahkan 2. Ayo, berapa? Negatif 8 adalah 4 kali 2. Nah, biar jumlahnya positif 2, mana yang negatif, mana yang positif. Karena ingat, perkalian negatif 8 pasti yang satu positif, yang satu negatif. Coba kita ini negatif, ini positif ya. Negatif 4 kali 2 betul negatif 8. Tapi negatif 4 tambah 2 itu adalah negatif 2, bukan 2. Maka tandanya kita balik. Di sini plus, di sini min. Kita cek ya. 4 kali negatif 2 adalah negatif 8. 4 tambah negatif 2 adalah 2. Atau bisa kita cek seperti ini. Nah, belakang kali depan, P kali min 2 adalah min 2P. 4 kali P adalah 4P. 4P ditambah negatif 2P adalah betul 2P. Gitu ya. Sehingga kita buat pembuat nolnya. P plus 4 sama dengan 0. Atau P min 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh P sama dengan negatif 4. Atau P sama dengan 2. Nah, kembalikan P-nya pada posisi pemisalan yang pertama. P-nya tadi dimisalkan 2 pangkat X. Ya. Nah, tadi kita peroleh P-nya adalah min 4 atau P-nya sama dengan 2. P-nya kita masukkan 2 pangkat X. Coba cari negatif 4 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat min 2, Bu. Oh, salah. Kalau 2 pangkat min 2 itu adalah 1/4. Ingat sifatnya lagi. Kalau A pangkat min N itu 1/A pangkat N. Jadi kalau 2 pangkat negatif 2 itu pasti 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Bukan min 4 ya. Jadi ternyata tidak ada bilangan 2 di pangkat berapapun yang hasilnya negatif 4. Sehingga di sini tidak diperoleh nilai X. Nah, sekarang kita ke sini. P adalah 2 pangkat X. 2 adalah 2 pangkat 1. Nah, karena bilangan pokok sudah sama, maka X-nya akan sama dengan 1. Mudah kan? Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Jika 3 dikali 9 pangkat X dikurangi 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0, tentukan misalnya berapa nilai X-nya. Nah, caranya kita lihat yang ada bentuk atau yang ada pangkat fx-nya yang mana saja. Iya, ini dan ini. Tapi kita lihat, seharusnya bilangan pokoknya adalah sama. Nah, 9 dengan 3 biar sama, bilangan pokoknya berapa? 9 dengan 3 punya bilangan pokok yang sama, yaitu iya, betul, 3. Maka 9 diubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Nah, biar mudah, karena pasti yang akan dimisalkan adalah yang ini, B pangkat Fx. P pangkat Fx, maka nanti yang akan dimisalkan adalah 3 pangkat X. Nah, kita selesaikan dulu. Ini berarti 3 dikali, ini juga harus 3 pangkat X. Nah, duanya boleh tukeran kan? Sama saja kan? Pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Kali 10 dikurang 10 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita akan misalkan P sama dengan 3 pangkat X. Dengan demikian, yang ini adalah menjadi 3 kali 3 pangkat X-nya kita anggap P, pangkat 2 dikurang 10, 3 pangkat X-nya adalah P, tambah 3 sama dengan 0. Yuk kita faktorkan. Oke, yuk. Nah, 3P kuadrat adalah berapa kali berapa? Iya, 3P dikali P. Nah, karena bilangan atau koefisien bentuk kuadratnya tidak satu, maka kita harus pakai cara yang lain. Nah, caranya seperti apa? Seperti tadi, 3P kuadrat kita urai jadi 3P kali P. 3 kita urai jadi berapa kali berapa? Ya, Bu, boleh nggak plus 3 kali plus 1? Boleh. Nah, kita cek apakah hasilnya negatif 10. Cara mengeceknya adalah belakang kali depan. 3P kali 1 adalah 3P. Tengah kali tengah, 3 kali P, 3P. Lalu kamu jumlah 3P tambah 3P, apakah negatif 10P? Bukan, Bu. Oh, berarti bukan 3 kali 1. 3 itu bisa juga berapa?
Iya, bisa juga negatif 3 kali negatif 1, betul nggak? Iya, 3 adalah perkalian negatif 3 kali negatif 1. Kita cek lagi, 3P kali min 1, min 3P. Min 3 kali P, min 3P. Kalau dijumlahkan apakah negatif 10P? Oh, bukan. Coba kita tuker angkanya. Jadi 3 itu adalah negatif 1 kali negatif 3. Kita cek ya. 3P kali min 3, min 9P. Min 1 kali P, min P. Kalau dijumlahkan, min P, min 1P ditambah min 9P. Betul, min 10P. Nah, berarti kita buat pembuat nolnya. 3P kurang 1 sama dengan 0 yang ini. Atau sebelah kanan, P kurang 3 sama dengan 0. Sehingga ini 3P sama dengan 1, P-nya sama dengan 1/3. Atau P-nya sama dengan pindah 3. Nah, seperti tadi, P-nya dikembalikan ke bentuk semula. P-nya kita ubah jadi 3 pangkat X. Nah, karena P-nya bilangan pokoknya adalah 3 pangkat X, maka 1/3 diubah jadi 3 pangkat berapa? Iya, kalau 3 itu adalah 3 pangkat 1, kalau 1/3, ingat sifatnya lagi, 1 per A pangkat N itu adalah A pangkat negatif N. Jadi kalau 1/3 pangkat 1 itu adalah 3 pangkat negatif 1. Oke, berarti 1/3 adalah 3 pangkat negatif 1. Sehingga karena bilangan pokok sudah sama, maka pangkatnya juga harus sama. Maka diperoleh X-nya negatif 1. Sekarang yang ini, P-nya kita ubah jadi 3 pangkat X. 3 pangkat X. Nah, kalau 3 berapa pangkat berapa? Iya, 3 itu 3 pangkat 1. Sehingga bilangan pokok sudah sama, pangkatnya disamakan. X sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Mudah ya? Oke, ada soal yang lebih sulit lagi loh. Kalian udah lihat kan di belakang ibu soalnya? Aduh Bu, pusing. Jangan nangis, jangan nangis. Kayak gini kok nangis. Semangat, semangat, semangat. Anak Indonesia harus semangat, ya. Pokoknya intinya adalah mengikuti bentuknya saja. Yuk, kita coba. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 4 kurang X dikurangi 10 sama dengan 0, di mana X1 lebih besar dari X2. Tentukan nilai dari 2X1 kurang X2. Nah, caranya seperti tadi. Cari bentuk yang berpangkat X-nya. Yuk, yang mana? Yang mana coba? Oh iya, ini berpangkat X, ini juga berpangkat X. Tadi di soal yang pertama Ibu bilang, kalau ada bentuk penjumlahan atau pengurangan harus diuraikan. Nah, bagaimana kalau bentuknya pengurangan? Ingat lagi, A pangkat M kurang N itu sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Sehingga kita uraikan yuk. Bagaimana menguraikannya? Nah, ini tetap 2 pangkat X ditambah, ini uraikan, jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat X. Betul pangkatnya dikurang? 4 kurang X? Iya, dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, mana sekarang yang bentuk pangkat X? Ini sama ini Bu. Iya, udah sama belum? Udah ya, udah kita misalkan aja. Ya, kita misalkan P sama dengan 2 pangkat X. Dengan demikian, ini jadi P, betul? Ditambah 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. 16 per 2 pangkat X tadi adalah P kurang 10 sama dengan 0. Nah, lebih sederhana kan? Nah, karena ada penyebut, biar nggak ada penyebut nih, biar nggak ada pecahan, maka semua dikalikan penyebut, yaitu kali P. P dikali P, iya P kuadrat. 16 per P kali P, iya 16. P-nya hilang ya, atau dicoret ya. Min 10 kali P, min 10P. 0 kali P, 0. Yuk, kita susun jadi bentuk persamaan kuadrat. P kuadrat min 10P tambah 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini memfaktorkan lebih mudah karena koefisien bentuk kuadratnya adalah 1. Oke, yuk kita sama-sama. P kuadrat adalah, iya P kali P. Karena dia eksponennya, bilangan pokoknya, kok bilangan pokok, koefisien dari P kuadratnya adalah 1. Maka kita cari 2 buah bilangan dikalikan 16. Kalau dijumlahkan negatif 10, ayo. Dikalikan positif 16. Dijumlahkan adalah negatif 10.
16 itu berapa ya? Oh, 8 kali 2. Benar. Ya. Tapi 8 tambah 2 bukan 10. Bukan negatif 10, tapi 10 kan? Maka 16 berapa kali berapa lagi? Negatif 8 kali negatif 2. Negatif 8 kali negatif 2 adalah 16. Negatif 8 tambah negatif 2 adalah negatif 10. Maka di sini negatif 8 dan negatif 2. Sehingga P kurang 8 sama dengan 0 atau P kurang 2 sama dengan 0. P-nya adalah pindah 8 atau P-nya sama dengan 2. Oke, kita selesaikan. Tadi kita dapat P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan 2. Seperti biasa, kita ubah lagi bentuk P-nya jadi 2 pangkat X. Oke, P-nya kita ubah jadi 2 pangkat X. 8-nya juga kita ubah 2 pangkat berapa? Karena harus sama. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Oh, berarti 8 adalah 2 pangkat 3. Karena bilangan pokok sudah sama, maka X-nya sama dengan 3, betul. Nah, sekarang yang satu lagi. P-nya 2 pangkat X. Nah, 2 itu 2 pangkat berapa? Iya, 2 pangkat 1, udah pasti ya. Berarti X sama dengan 1. Nah, sekarang mana yang X1, mana X2? Kita lihat soalnya. X1 harus yang lebih besar dibanding X2. Berarti mana yang lebih besar? 3, Bu. Betul, berarti ini X1, ini X2. Gitu. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan nilai 2x1 kurang x2. Ya udah, kita tentukan aja 2x1 kurang x2. 2 kali x1-nya 3 dikurangi x2-nya 1. 2 kali 3 adalah 6 dikurang 1 yaitu 5. Ternyata nggak susah-susah amat ya, Bu. Iya, mudah. Asalkan kamu ubah dalam bentuk yang diminta oleh soal. Gitu aja kok repot. Oke, demikianlah pembahasan kita bentuk ketiga dan keempat dari persamaan eksponen. Nah, besok Berani akan memposting video tentang persamaan eksponen bentuk kelima dan keenam. Itu yang terakhir. Sampai jumpa, bye.